Terima kasih Anda masih di program News on the Spot. Kami masih memiliki beragam informasi lainnya. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mempercepat penataan kabel udara yang semraut. Rencananya kabel tersebut akan dipindahkan ke dalam tanah di 68 ruas jalan di ibu kota. Pemindahan kabel ke dalam tanah untuk keamanan masyarakat serta mendukung keindahan wilayah Jakarta. Penataan kabel akan dilakukan di 12 ruas jalan di Jakarta Barat, 24 ruas jalan di Jakarta Pusat, 22 ruas jalan di Jakarta Selatan, serta 10 ruas jalan di Jakarta Timur. Dan untuk mengetahui informasi lengkapnya terkait penataan kabel di ibu kota, kita bergabung dengan reporter Kristo Suryokusumo dan juru kamera Yusuf Fajar dari kawasan Senopati, Jakarta Selatan. Kristo, seperti apa situasi penataan kabel udara di sana? Baik Anggita, terkait dengan penataan tiang dan juga kabel listrik yang ada di udara ataupun proyek pengerjaan sarana jaringan utilitas terpadu ataupun SJUT, berdasarkan pemantauan kami di kawasan Jakarta Selatan seperti di daerah ataupun kawasan Senopati sendiri, saat ini memang pekerjaan masih berfokus untuk melakukan penggalian di pinggir jalan, karena seperti diketahui bahwa untuk penggalian ini sendiri nantinya akan dilakukan hingga kedalaman kurang lebih 1,5 meter, di mana galian ini juga nantinya akan menjadi tempat di mana kabel-kabel ini akan dipindahkan yang tadinya ataupun sebelumnya ini tergantung di tiang dan juga di tiang-tiang listrik, nantinya akan dipindahkan seluruhnya ke dalam bawah tanah. Dan juga terkait dengan proyek ini sendiri, memang rencananya akan dilakukan di sejumlah ataupun di kurang lebih 68 titik yang semuanya berada di kawasan wilayah kota administrasi DKI Jakarta. Dan untuk kawasan Jakarta Selatan sendiri memang kurang lebih ada sekitar 22 titik begitu yang nantinya menjadi ataupun akan dilakukan proyek pengerjaan sarana jaringan utilitas terpadu ini sendiri. Dan kami memang tadi juga sempat berkeliling begitu ke sejumlah kawasan di Jakarta Selatan, seperti ke kawasan Tendean, lalu juga ke Gunawarman dan juga ke kawasan Senopati, tempat di mana saya sekarang berada. Memang mayoritas pengerjaan yang masih dilakukan adalah masih dengan melakukan penggalian yang saat ini masih terus berlangsung, dan tidak sedikit memang untuk penggalian ini juga melibatkan ataupun menggunakan alat-alat berat. Dan tentunya proyek sarana jaringan utilitas terpadu ini sendiri juga memberikan efek kepada arus lalu lintas sendiri, di mana dari pantauan kami untuk di wilayah Senopati sendiri memang memberikan dampak kemacetan yang cukup signifikan begitu di kawasan Senopati. Dan meskipun ini masih dalam level ataupun masih dalam PPKM level 4, memang tidak terlalu menimbulkan kemacetan, namun cukup membuat arus kendaraan di sini tersendat. Dan nantinya setelah pengerjaan dari proyek SJUT ini ataupun dengan melakukan penggalian ini sudah selesai, maka tahap berikutnya yang akan dilakukan oleh para pekerja sendiri adalah dengan memindahkan kabel-kabel yang tadinya masih menggantung di tiang-tiang listrik ini dipindah ke bawah tanah, dan untuk membuat jaringan yang terkesan dan terlihat lebih aman begitu untuk di Jakarta. Anggita. Ya, Kristo, apa tujuan dari penataan kabel ini dan apakah Anda memiliki informasi terkait dengan tantangan yang dihadapi petugas dalam proses pemindahan kabel udara ke dalam tanah? Baik Anggita, terkait dengan tujuan pengerjaan proyek ini sendiri ada sejumlah poin, di mana poin pertama adalah pengerjaan proyek ini adalah dengan memindahkan kabel ke bawah tanah adalah juga satu upaya untuk menjaga kualitas dari kabel listrik ini sendiri, ataupun juga untuk memperpanjang umur dari kabel-kabel ini sendiri. Karena seperti kita ketahui bersama, kalau kita melihat kabel ini dibiarkan menggantung begitu, ini maka ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi umur kabel selain dari faktor cuaca misalnya, lalu juga ada faktor-faktor lainnya seperti kabel ini sangat rentan sekali tersangkut oleh kendaraan yang lewat, ataupun rentan sekali putus akibat faktor alam dan juga lainnya. Maka ini adalah salah satu upaya juga untuk menjaga kualitas dan juga memperpanjang umur dari kabel-kabel listrik ini sendiri. Lalu yang kedua adalah terkait dengan keamanan dari kabel ini sendiri, karena kalau kita masih ingat juga Anggita, bahwa banyak sekali kasus-kasus pencurian listrik yang memang listriknya ini diambil dari tiang-tiang listrik yang saat ini masih ada di sekitar DKI Jakarta. Oleh karena itu, mempertimbangkan dua faktor tersebut, maka pengerjaan sarana jaringan utilitas terpadu ini memang penting untuk dilakukan. Dan juga salah satu faktor penambah adalah terkait dengan estetika kota DKI Jakarta sendiri, karena seperti kita ketahui bersama juga bahwa tiang-tiang ataupun tiang listrik ini sendiri banyak sekali mengambil jalur pedestrian ataupun jalur pejalan kaki di DKI Jakarta.
Dan juga dengan diharapkan dengan adanya proyek ini, maka selain memindahkan kabel ke dalam tanah yang tentunya akan lebih aman, juga akan berpengaruh terhadap keindahan ataupun estetika dari kota DKI Jakarta. Dan berbicara tentang kendala yang dihadapi oleh para pekerja di lapangan sendiri, tadi kami sempat berbincang sedikit begitu dengan para pekerja, dengan petugas yang ada di sini, bahwa salah satu yang dihadapi untuk di kawasan Senopati ini adalah terkait dengan tekstur tanah memang yang ini dapat dikatakan lebih keras begitu, karena ada banyak sekali bangunan-bangunan mulai dari perkantoran hingga restoran dan lainnya, memang yang kontur untuk tekstur dan kontur tanahnya sendiri memang ini dapat dikatakan lebih keras jika dibandingkan dengan tanah-tanah lainnya. Oleh karena itu dalam pengerjaan di kawasan Senopati ini juga dibutuhkan penggunaan alat-alat berat sehingga penggalian dapat terus dilakukan dan pengerjaan berjalan dengan sesuai rencana. Anggita. Baik, Risto, terima kasih untuk informasinya. Selamat bertugas kembali. Pemirsa,